Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam hangat. Perkenalkan dengan saya Cecep Sahroni. Ini adalah video perdana saya. Sengaja saya bikin vlog di YouTube bertujuan untuk kita sharing, berbagi kisah cerita, keluh kesah. Siapa tahu dengan cerita saya bisa bermanfaat untuk teman-teman, saudara di luar sana. Mungkin kisahnya yang lebih ringan daripada saya, atau bahkan yang lebih berat atau lebih kredit daripada saya. Terkadang seseorang ketika dalam posisi keterpurukan itu secara logika yang dihajar adalah mental. Mental ini seakan-akan terkikis. Mental, kepercayaan dari lingkungan, dari keluarga, dari teman, itu terkadang sangat menggerogoti mental kita. Saya pribadi di saat keterpurukan berpikir, keterpurukan ini datang dengan signifikan dan tiba-tiba. Bahkan di timing yang memang posisi kita ini sedang tidak mumpuni. Tapi apa daya, memang mungkin sudah perjalanan hidup kita, atau karena kesalahan kita, karena keteledoran kita, bahkan bisa dikategorikan karena kebodohan kita. Keterpurukan itu bisa terjadi. Semua orang mungkin saat di posisi terendah atau terbawah atau terpuruk itu terkadang kita mengandalkan akal logika kita berpikir. Bahkan tidak sedikit mungkin orang di luar sana mengambil jalur pintas. Contoh, ketika dia sangat terpuruk dan merasa dirinya sangat di bawah, mereka mengambil jalur pintas. Contoh, entah dia bunuh diri, ataupun mungkin mereka keluar dari jalur kepercayaan agamanya. Gak sedikit orang seperti itu. Bahkan banyak orang, mungkin termasuk diri pribadi saya, mengalami di saat saya diterpa keterpurukan mental, istri, anak, keluarga dihajar habis-habisan, saya down. Saya merasa hidup ini sudah tidak berguna. Bahkan ketika waktu itu saya berpikir dengan istri harus memutuskan untuk percobaan bunuh diri, mungkin itu udah jalan pintas untuk saya. Tapi ketika kita berdiam diri, kita merenung, kita telaah baik-baik dengan ketenangan hati, ternyata bukan itu solusinya. Mungkin teman-teman di luar sana banyak yang sangat lebih terpuruk ketimbang saya. Saat saya di atas, saat bergelimpangan harta, saat Tuhan kita memberikan rezeki kepada kita, mungkin kitanya takabur. Kita tidak ingat ada hak orang lain. Mungkin kita tidak ingat dengan saudara kita. Kita sombong, kita takabur, kita mempergunakan harta banyak kita, kekayaan kita, kepercayaan yang orang berikan kita teledor, sehingga Allah memberikan ujian. Ada kategori keterpurukan ini, ada yang namanya ujian, ada yang namanya cobaan, ada yang namanya azab. Nah, di kriteria yang manakah keterpurukan kita ini, masalah yang kita hadapi ini? Kalau memang misalkan itu ujian, berarti Allah akan meningkatkan derajat kita, atau Tuhan akan meningkatkan derajat kita. Tapi ketika ini azab dari Allah, waspada, berarti memang kitanya yang salah jalan, kitanya yang salah kaprah, kitanya yang selama ini tidak ingat terhadap Tuhan. Kehidupan bersosial di dunia ini tidak lepas dari keyakinan dan Tuhan yang menciptakan kita. Kita singkat, saat keterpurukan menerpa kita, kuncinya cuma satu: tenang, berdiam diri, hadapi apapun resikonya, bertanggung jawab,
Tidak usah berpikir kiri kanan depan belakang. Berpikir positif. Mungkin dari 100 teman, 200 teman dan keluarga tidak lagi percaya terhadap kita. Tapi Tuhan pasti masih menyisihkan entah satu atau dua orang yang masih care dengan kita, yang masih baik dengan kita, yang masih mau mendengarkan cerita kita ataupun keluh kesah kita. Kuncinya cuma satu, keterpurukan kita yang bikin, kita pun yang harus berusaha sekuat mungkin bertanggung jawab atas masalah-masalah yang kita hadapi. Saya pun begitu. Saya tidak menyalahkan diri saya atau orang lain saat saya di bawah. Mengandalkan logika saya pun, saya pribadi saya sempat kesana kesini nyari perlindungan, kesana kesini coba nyari solusi. Mungkin istilahnya yang tadinya tidak kenal spiritual jadi kenal spiritual. Saya bertandang ke pesantren, ke kiai, alim ulama, bahkan mungkin ada juga yang istilahnya dikategorikan dukun untuk mencari solusi. Ternyata itu semuanya tidak dapat apa-apa. Bahkan segelintir ketenangan batin aja kita nggak dapat. Ternyata ketenangan itu yang menciptakan diri kita sendiri. Nah, jadi di video kali ini saya akan menceritakan, tadi sekilas sudah saya ceritakan tentang keterpurukan. Pada saat sekarang ini adalah berpikir positif, bagaimana kita bisa keluar dari keterpurukan ini. Dan kita tidak bisa sendiri. Kita ciptakan tim inti. Ya, apa tim inti ini? Adalah keluarga. Contoh saya seorang suami, tentunya saya punya istri, punya anak. Kita duduk bareng bersama anak istri, kita rembuk, kita ngobrol, kita diskusi. Setelah itu kita bisa menciptakan ketenangan di inti ini, baru kita melebarkan sayap ke ring 2, ring 3, ring luar, masyarakat. Bahkan nantinya akan tercipta dan terseleksi orang-orang mana yang betul-betul saudara, mana yang betul-betul teman, mana yang betul-betul sahabat. Untuk teman-teman yang di luar sana yang mungkin mempunyai permasalahan yang lebih sangat-sangat kredit, mungkin secara pikir logika sudah tidak ada penyelesaiannya. Penyelesaiannya cuma satu, hanya kematian mungkin untuk di duniawi. Bukan itu. Segala sesuatu permasalahan di dunia ini tentunya ada solusinya. Wallahu a'lam. Kapan datang solusinya? Entah kapan, entah hari apa, minggu keberapa, bulan berapa, tahun berapa. Tapi selama kamu berjuang dan meyakinkan diri kamu sendiri, tentunya kamu akan ketemu solusi itu. Jadi jangan pernah putus asa menghadapi suatu masalah. Masalah banyak, entah utang piutang, entah mungkin kita ditinggalkan orang-orang yang disayangi, entah mungkin usaha kita bangkrut dan menyisakan hutang miliaran. Banyak permasalahan, terutama permasalahan di saat pandemi seperti ini. Tidak sedikit orang-orang atau saudara kita di luar sana yang mengalami keterpurukan ekonomi, terutama ekonomi. Saat ini semua orang, 99 orang berpikir adalah kebahagiaan itu ekonomi. Sebetulnya hakikatnya bukan itu. Kebahagiaan, kesenangan itu ada di diri kita, kita yang menciptakan. Jadi jangan pernah pesimis. Semua ada jalannya, semua ada solusinya. Yakin dan bertobatlah. Kunci pertama, langkah pertama adalah bertobatlah, bertafakur dirilah. Kenapa bisa terjadi? Cari sebabnya. Renungkan, kenapa bisa seperti ini? Contoh misalkan, saya pribadi, usaha saya bangkrut dan menyisakan hutang piutang. Setiap hari saya diteror, ditagih hutang, orang silih berdatangan, mungkin bahkan diasingkan dari teman, dari ruang lingkup, bahkan dari keluarga. Tapi bagaimana kalau kita harus merangkul anak dan istri kita? Itu adalah tim inti untuk mengokohkan mental kita.
Harta boleh hilang, kesenangan boleh hilang, tapi satu, iman. Iman kita terhadap Tuhan jangan sampai hilang. Karena itu dasar untuk menciptakan solusi. Hanya itu. Jangan pernah menggadaikan iman ataupun menghilangkan keimanan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Mungkin saya seorang muslim, keimanan saya terhadap Allah Subhanahu wa taala itu Allah pasti akan menciptakan solusi, akan menggiring kaki kita, akan menggiring pikiran kita ketika kita memang bertobat sungguh-sungguh. Walaupun saat ini teman, saudara mungkin tidak ada yang sudah percaya lagi dengan kita, tapi semua itu ujian, semua itu pasti ada ujungnya. Contoh seperti hujan, hujan pun ada redanya. Panas pasti ada redupnya, ada ademnya. Seperti pun sama halnya dengan kehidupan ini. Kita diterpa ujian, ada solusinya. Kita dikasih kekayaan berlimpah ruah, ada hisabnya, ada tuntutannya. Dikemanakan harta kamu itu? Allah kasih, Tuhan kasih rezeki kamu yang berlipat ganda. Dipakai apa? Waktu kamu dipakai apa? Saat kamu dikasih kekayaan, apakah tengah malam kalian bangun dan berdoa dan mensyukuri nikmat-nikmatnya? Yuk kita sama-sama untuk saudara-saudara kita yang memang sama-sama saat ini sedang mengalami keterpurukan, baik itu ekonomi, mental, rumah tangga, kuatkan iman kalian. Mungkin itu dari saya, tidak banyak. Mohon maaf bila memang tidak begitu bagus saya memaparkannya, karena memang yang tadi di awal saya katakan ini adalah video perdana saya. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama buat diri saya pribadi, umumnya untuk teman-teman saudara di luar sana yang menonton ini, video ini. Dan mudah-mudahan ini adalah jadi suatu motivasi diri, motivasi mental kita. Boleh teman-teman yang mau sharing, mau ngobrol, kita diskusi, sharing, silahkan komen, like, and share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan yakin solusi itu ada.